menyaksikan Breaking News Tribunnews.com bersama saya Biba Maulana. Tribunner, saat ini kami mendapatkan informasi terkait Irjen Ferdy Sambo dikabarkan ditangkap dan ditahan ke sel tahanan di Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Barreskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Agustus 2022 sore. Saat ini kami sedang mengabarkan terkait hasil dari pemantauan kami, di mana tadinya sejumlah anggota BRIMOB berseragam lengkap secara mendatangi Barreskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022. Saat ini kami sedang memberikan informasi terkait hal ini, di mana Irjen Ferdy Sambo telah diperiksa terkait kasus kematian Brigadir J pada Jumat kemarin dan menyatakan untuk pertama kalinya ke publik terkait kasus kematian Brigadir J ini. Irjen Ferdy Sambo dibawa ke tahanan Kelapa II saat ini dikabarkan seperti itu oleh sejumlah personel BRIMOB. Tadi siang, Sabtu 6 Agustus terpantau anggota personel BRIMOB mendatangi dan berjaga di Gedung Barreskrim Polri lengkap dengan kendaraan taktisnya. Berdasarkan pantauan di lapangan sekira pukul 13.59 waktu Indonesia Barat, terlihat 5 mobil taktis BRIMOB memasuki Barreskrim dengan belasan personel. Kedatangan personel BRIMOB itu ternyata atas permintaan Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Mereka datang untuk mengamankan wilayah sekitar gedung Barreskrim Polri yang berada di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Sejumlah anggota BRIMOB berseragam dan bersenjata lengkap secara mendadak mendatangi Barreskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus siang. Sejumlah anggota BRIMOB berseragam dan bersenjata lengkap secara mendadak telah mendatangi Barreskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022. Namun secara bersamaan, kuasa hukum Baradae, Andreas Nahot Silitonga dan tim juga kembali ke Barreskrim tadi siang. Namun setelahnya Andreas justru mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Baradae. Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, terpantau kedatangan sejumlah personel BRIMOB ke Barreskrim Polri sekira pukul 13.30. Mereka tampak menaiki kendaraan taktis lengkap dengan persenjataan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dadi Prasetyo belum dapat memastikan kedatangan sejumlah anggota BRIMOB tersebut. Waktu itu dikabarkan saat ini masih menunggu perkembangan terbaru dari tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri dalam menangani kasus tewasnya Brigadir J. Akan tetapi secara bersamaan, kuasa hukum Baradae Andreas Nahot Silitonga dan juga tim kuasa hukum kembali ke Barreskrim. Saat ditemui awak media, waktu itu hanya berujar akan menjelaskan perkembangan terkait kasus Barada yang menyangkut Baradae. Namun kabar terkini justru Andreas dan tim mengundurkan diri sebagai ketua atau dari kuasa hukum Baradae. Ia tak menjelaskan secara lengkap alasan pengunduran dirinya di tengah proses hukum yang sedang berjalan kepada awak media.
Hal ini lantaran ia menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlibat di dalam perkara ini. Meski demikian, ia telah menjelaskan alasannya kepada Kabar Reskrim Polri, Kombes Pol Agus Andrianto. Selamat malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News Tribunnews.com bersama saya Bima Maulana. Terkini kami mendapatkan kabar informasi Irjen Ferdy Sambo dikabarkan keterangan lengkap soal penangkapan. Kabar penangkapan Irjen Ferdy Sambo yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Berikut cuplikannya untuk Anda. Pada malam hari ini saya meluruhkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadifropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang. Ya,
dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai belum tersangka Ya, berarti ya? ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini prosesia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak Ya, untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya, di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. Pak, biar Itu nggak dulu, salah paham, Pak. langsung sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebelum dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih rekan. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Pada malam hari ini saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justitia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus ya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektor Khusus ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah
ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan oleh kami. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar pada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di lagi proses bahwa proses propam? ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan, Berapa hari Pak ya, untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota BRIMOB yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. biar Itu dulu, nggak salah paham, Pak. nanti saya sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan harus lengkap. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan penyataan yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo terkait dengan kabar berita penangkapan Irjen Ferdy Sambo, di mana Kadif Humas Polri menyampaikan menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob yang dibawa oleh Brimob tadi sore. Terkait hal ini, Tribuners, melalui akun Instagram, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menanggapi terkait dengan pemeriksaan Ferdy Sambo ini, di mana Mahfud MD mengaku telah mengetahui Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob. Tertulis dalam Instagramnya oleh Mahfud MD yang berjudul "Banyak wartawan yang bertanya apa betul Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan ditahan ke Provos." Dijawabnya, "Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media. Lantas yang ditanyakan orang, kenapa ke Provos? Apakah cuma diperiksa dalam pelanggaran etik?
Menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu, dan tidak bisa saling meniadakan. Ini artinya kalau seorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun juga diproses secara sejajar. Dicontohkan dan tertulis di situ postingan Mahfud MD, dulu kasus Pak Akil Muchtar di MK ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di OTT, maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK, tertulis di postingan Instagram Mahfud MD. Kemudian beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Jadi publik tidak perlu khawatir penyelesaian masalah etik ini malah akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu. Demikian itu tadi ujar Mahfud MD di postingannya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Irjen Verdi Sambo ditahan, namun Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Irjen Verdi Sambo diperiksa ke Makobrimob dan dibawa oleh anggota Brimob berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Bareskrim Polri tadi Sabtu 6 Agustus sore. Dari sumber tribunnews.com juga mengatakan Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian belum ada kejelasan terkait kabar ini. Namun tadi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini masih menunggu informasi dari tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait benar tidaknya Irjen Verdi Sambo ini ditahan. Kini masih menunggu di mana tim sus terus mencari mendalami kasus ini supaya nanti terbuka lebar. Tim sus merupakan bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui Irjen Verdi Sambo saat ini kami tegaskan bahwa kami kabarkan menjalani pemeriksaan keempat dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang dilakukan tim sus untuk menangani kasus kematian Brigadir J. Dan sebelumnya Irjen Verdi Sambo telah menjalani pemeriksaan keempat pada Kamis kemarin terkait kasus penembakan Brigadir J. Sebelumnya Irjen Verdi Sambo telah dimutasi ke Yadma Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir J. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektor Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar
10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Dan sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya, ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Bapak, Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke, itu dulu. Pak, biar Itu dulu, nggak salah paham, Pak. masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya, baru hari ini. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan pernyataan secara langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo saat ini masih diperiksa oleh tim sus di Makobrimob. Baik Tribuners, informasi terkini tadi merupakan penegasan bahwa mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Kata Dedi Prasetyo disampaikan
Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan Ferdi Sambo bukan sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik Tribuners, kami tegaskan kembali dari informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di mana Ferdi Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Sehingga saat ini mantan Kadif Propam Polri tersebut ditempatkan masih berada di tempat khusus di Makobrimob, di mana tadi personel Brimob siang telah mendatangi Bareskrim untuk mengantarkan Ferdi Sambo ke Makobrimob. Menurut Dedi, Ferdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus atau IRSUS terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi Prasetyo menyampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 orang saksi telah diperiksa. Meskipun saat ini Dedi menegaskan Ferdi Sambo telah ditempatkan di tempat khusus, namun Ferdi Sambo bukan sebagai tersangka. Seperti yang dikabarkan tadi Tribuners bahwa telah diberitakan terkait penangkapan Irjen Ferdi Sambo, di mana media telah memberitakan seperti itu, kemudian dari Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan di mana mengklarifikasi terhadap kabar yang beredar. Saat ini ditegaskan kembali bahwa Ferdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Saat ini masih berada di tempat khusus di mana Irjen Ferdi Sambo berada di Makobrimob. Dedi juga menerangkan Ferdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi Prasetyo mengatakan Inspektorat Pengawas Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan bahwa Ferdi Sambo bukan sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo dikenakan penahanan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia ditahan di rutan Makobrimob Kepala 2 Depok, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Ferdi Sambo diduga terlibat dalam pengerusakan barang bukti di lokasi kematian Brigadir J. Diketahui proses penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J semakin berkembang. Setelah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E ditetapkan sebagai tersangka, kini 25 personel polisi ikut terserak atau maksud kami masuk ke dalam kasus ini. Sehingga 25 personel tersebut terdiri dari 3 personel Pati Bintang 1, Kombes 5 personel, AKBP 3 personel, Kompol 2 personel, Perwira Pertama atau PAMA 7 personel, serta Bintara dan Tamtama 5 personel. Mereka berasal dari Kesatuan Divisi Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim.
Tribuners, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, telah juga mengatakan bahwa ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J. Kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci soal keterlibatan Sambo berkaitan dengan pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalannya dalam kasus ini. Ia masih akan menunggu tim khusus bentukan Kapolri untuk selesai bekerja menyidik perkara Brigadir J. Sebab menurut Dedi, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yuridis dan keilmuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya mendalami setiap detail terkait kasus temuan kematian Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pendalaman terus dilakukan penyidik termasuk soal CCTV di rumah Irjen Sambo yang rusak dan hingga diganti. Listio juga menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat terkait persoalan CCTV ini. Baik, Tribuners, bahwa ditegaskan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo bahwa saat ini mantan Kadif Propam Irjen Sambo saat ini ditahan di Makobrimob, dan kini ada penyampaian bahwa mantan Kepala Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Ferdy Sambo juga diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J, sehingga terjadi hambatan yang dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri. Kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci detail terkait keterlibatan Sambo ini berkaitan dengan pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalnya dalam kasus itu. Saat ini ia masih menunggu kerja dari tim khusus untuk selesai menyidik perkara kematian Brigadir J. Sebab menurut Dedi pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi dan yuridis dan keilmuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya mendalami setiap detail terkait kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Terkait baku tembak yang terjadi, pendalaman terus dilakukan penyidik termasuk soal CCTV di rumah Irjen Ferdy Sambo yang rusak hingga diganti. Ditegaskan oleh Kapolri juga beberapa waktu lalu bahwa pengambil CCTV saat ini sudah diperiksa dan terus akan dilakukan oleh tim sus terkait pendalaman yang nanti akan diungkapkan ke publik. Listio juga menyebutkan pihaknya telah memberikan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat dalam persoalan CCTV ini, sehingga nantinya tim sus akan menyampaikan secara lengkap dan rinci hasil temuannya dan hasil pemeriksaan terhadap oknum polisi ini yang mengambil CCTV di rumah Irjen Ferdy Sambo. Informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia.
Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus, ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus ya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar pada itu. Inspektor khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Oh? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di lagi Provos, bahwa di proses Propam? ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mampo? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap
perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsus, Inspektorat Khusus terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Jadi tidak benar ada itu. Inspektor Khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Kita lebih fokus ke tim susnya, karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya. Untuk di Mako? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. biar Itu nggak dulu, salah paham, Pak. masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih rekan. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Pada malam hari ini saya menurunkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses
penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya. berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya, ya karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya, di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti kan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja
tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. biar Itu dulu, salah paham, Pak. masa sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebelum dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan penyataan yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo terkait dengan kabar berita penangkapan Irjen Verdi Sambo, di mana Kadif Humas Polri menyampaikan menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob yang dibawa oleh Brimob tadi sore. Terkait hal ini Tribuners, melalui akun Instagram Menteri